Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Bintang Febriawan dengan NIM C1B025210. Saya berasal dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengurusan jenazah dalam Islam. Ada pula pengertiannya, pengurusan jenazah adalah serangkaian proses yang dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia sesuai dengan syariat Islam, mulai dari memandikan hingga menguburkan. Ini tentu saja ada hukumnya, yaitu hukumnya fardu kifayah, yang artinya jika sudah ada sebagian orang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan, maka semua berdosa. Lalu ada tahap-tahap pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan tahap yang terakhir, menguburkan jenazah. Memandikan jenazah adalah proses membersihkan tubuh orang yang telah meninggal dari kotoran dan najis. Tujuannya adalah untuk mensucikan jenazah sebelum dikafani dan disolatkan. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah orang yang terpercaya dan mengetahui tata caranya. Dan tata cara memandikannya adalah jenazah dibaringkan di tempat yang tertutup dan auratnya ditutup dengan kain. Tubuh jenazah dibersihkan secara perlahan dimulai dari bagian kanan. Disunahkan menggunakan air yang dicampur daun bidara atau sabun. Setelah itu, jenazah diwudukan seperti wudu untuk sholat. Lalu, langkah yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani adalah membungkus jenazah dengan kain kafan yang bersih, suci, dan menutup seluruh tubuh. Kain kafan biasanya berwarna putih sebagai simbol kesederhanaan dan kesucian. Tata cara mengkafani ada pula, yaitu jenazah laki-laki dibungkus dengan 3 lapis kain, sedangkan untuk perempuan yaitu 5 lapis. Sebelum dibungkus, jenazah diberi wewangian pada bagian tertentu. Kain kafan kemudian diikat agar tidak terbuka. Lalu untuk tahap yang ketiga adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Sholat ini tidak memiliki ruku dan sujud, melainkan hanya berdiri dengan 4 kali takbir. Dan tata caranya yaitu sholat jenazah dilakukan dengan 4 takbir. Pada takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salat kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir yang keempat membaca doa penutup kemudian salam. Lalu untuk langkah yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah proses terakhir dalam pengurusan jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dan tata cara untuk menguburnya pun adalah jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Setelah itu, jenazah ditutup dengan tanah hingga membentuk gundukan. Disunahkan untuk mendoakan jenazah setelah penguburan. Ada pula hikmah dari pengurusan jenazah ini, yaitu mengajarkan kita untuk menghormati orang yang telah meninggal, mempererat rasa kepedulian sosial, serta mengingatkan bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara. Dan kesimpulan dari pembahasan kita ini adalah pengurusan jenazah dalam Islam merupakan kewajiban fardu kifayah yang harus dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Prosesnya meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Setiap tahap memiliki aturan dan tata cara yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya benar dan sesuai ajaran Islam. Selain sebagai kewajiban, pengurusan jenazah juga mengandung banyak hikmah, seperti menumbuhkan rasa kepedulian sosial, mengingatkan kita akan kematian, serta memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami dan mampu melaksanakan pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.